Berikut adalah jurnal yang saya dapatkan dari PubMed. Obat-obatan herbal sering mengalami kontroversi kualitas karena spesies atau varietas yang mirip. Hal ini sering mengarah pada kecanggihan atau pencampuran obat mentah karena mereka memiliki berbagai ciri fisik yang mirip. Secara komersial, batang Caralluma edulis umumnya dipalsukan dengan spesies lain karena morfologinya yang serupa. Karakterisasi farmakognostik dilakukan dengan analisis fisikokimia kadar air, indeks swelling, nilai pH, nilai abu, dan nilai ekstraktif dan analisis fluoresensi. Ada banyak sekali hal yang menjadi penyebab kontroversi kualitas obat-obatan herbal karena spesies atau varietas itu mirip. Hal itu disebabkan karena semakin berkembangnya kecanggihan pencampuran obat. Fisikokimia itu meliputi kadar air, indeks swelling, nilai pH, nilai abu, dan nilai ekstraktif, dan analisis fluoresensi. Sangat penting dalam menetapkan standar mikroskopis dan farmakope untuk identifikasi dan autentifikasi di masa mendatang. Edulis adalah spesies terkenal dari genus Caralluma dari Apocynaceae. Umumnya dikenal sebagai cungah. C. edulis adalah anggota genus Caralluma yang sangat potensial dengan sejarah tradisional, fitokimia, dan fitofarmakologi yang kuat, dan perlu eksplorasi lebih lanjut untuk senyawa timbal yang digunakan secara klinis. Caralluma ini sebagian besar adalah ramuan abadi yang segar. Beberapa di antaranya adalah spesies yang dapat dimakan. Tanaman ini memiliki latar belakang terapeutik yang luar biasa dalam sistem pengobatan tradisional. Telah direkomendasikan untuk pengobatan sejumlah gangguan medis seperti penyakit Alzheimer, penyakit rematik, masalah lambung, dan kusta. Secara tradisional, batang dari Carallum ini digunakan sebagai obat dengan cara direbus dalam air dan ekstrak ini kemudian digunakan untuk menyembuhkan penyakit diabetes. Dalam hal ini, ekstrak tanaman menunjukkan aktivitas antioksidan dan analgesik yang kuat terhadap peradangan, serta edema telinga yang dimediasi silen sebagai efek topikal. Efek farmakologis ini sangat didukung oleh adanya fitokimia bioaktif yang berbeda di dalam tanaman. Kelompok senyawa ini termasuk sterol, terpenoid, flavonoid, dan glikosida pregnana. Diambil dari buku Farmakognosi jilid 1. Nah, dalam pembentukan serbuk simplicia yang pertama yaitu membersihkan bahan-bahan asing atau bahan kotor dari bahan. Nah, itu dilakukan dengan menyesuaikan bahannya, lalu dikeringkan dengan suhu yang disesuaikan juga dengan bahannya. Selanjutnya dihaluskan lalu diayak. Nah, yang kedua untuk bahan-bahan yang memiliki zat atau memiliki kandungan yang tidak tahan akan panas, yaitu kita dapat mengeringkannya dengan suhu yang paling rendah. Nah, yang ketiga, jika dalam pembuatan serbuk itu memiliki persyaratan potensi dan kadar zat tertentu, kita dapat menambahkan serbuk yang sejenis yang memiliki kadar lebih tinggi ataupun lebih rendah, sehingga mencapai ketentuan. Ukuran partikel serbuk. Nah, ukuran partikel serbuk itu terbagi menjadi 4, yaitu serbuk kasar, serbuk cukup kasar, serbuk halus, dan sangat halus. Serbuk kasar berarti dapat melewati ayakan nomor 20. Nah, untuk cukup kasar itu dapat melewati ayakan nomor 40, dan halus dapat melewati ayakan 80, dan sangat halus dapat melewati ayakan 120. Nah, ini tidak ada batas yang lebih halus lagi. Berikutnya yaitu standarisasi simplicia berdasarkan Media Medica Indonesia atau MMI. Menurut MMI, parameter bahan baku itu terbagi menjadi 2, yaitu secara spesifik dan non-spesifik. Nah, parameter spesifik itu dapat berupa organoleptik, makroskopik, dan juga mikroskopiknya. Untuk parameter non-spesifik itu seperti kadar abu total, kadar air, kadar abu larut asam, kadar dapat dilihat dari jurnal yang saya dapatkan dari PubMed ini, bahwasanya parameter fisikokimia itu dapat berupa kadar air, kadar abu tidak larut asam, kadar tidak larut air, dan kadar larut air. Lalu pada jurnal ini kita dapat mengetahui untuk memperkirakan komposisi kimia dalam proses standarisasi dan aktivitasnya itu dapat dilakukan dengan cara in vitro